Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Secercah Cahaya yang hari ini dengan judul Tanpa Tuhan Yesus Nol Besar. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 3b dan yang ke-6. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya seseorang yang mengikut Yesus dengan yang tidak? Dan apa bedanya pula menjadi pengikut Kristus sebagai orang Kristen yang biasa dan yang taat kepada Yesus? Kita tidak tahu secara persis akibat yang ditimbulkan dengan kekristenan seseorang, yaitu akibat yang hanya dari ditampilkan pada lahirnya atau karena pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Bacaan firman Tuhan di atas menceritakan pengalaman Petrus dan murid-murid yang lain. Ketiadaan hadirnya Yesus membuat mereka kembali menjalani profesi mereka sebagai nelayan. Panggilan Yesus untuk melayani Tuhan dan sesama beberapa tahun yang lalu sudah sirna seiring dengan ketidakbersamaan mereka dengan Yesus dalam komunitas mereka. Rasa tercampakkan tak kunjung mereda, karena dulu sewaktu Kristus masih ada bersama mereka, para murid pun ikut tersanjung dalam kepopuleran Tuhan Yesus. Tetapi karena ia telah disalibkan, tak ada lagi rasa ikut tersanjung bersama guru mereka. Dan rasa tak berguna di waktu-waktu transisi itu mengiring mereka untuk kembali ke profesi semula, yaitu nelayan. Tetapi sama seperti pengalaman Petrus di atas, dalam perjalanan kekristenan kita, sekalipun telah cukup lama, justru membuat kita merasa tidak layaknya kita karena ketidakpercayaan kita kepadanya. Bahkan tersungkur malu karena kebaikan-kebaikannya yang terus-menerus ada dan justru mendidik setapak demi setapak, menjadikan kita semakin erat dan tidak mau melepaskan Yesus untuk selamanya. Bayangkan betapa lembutnya perintah Yesus kepada Petrus untuk dilakukan setelah kegagalannya. Yesus tidak pernah kehilangan cara mendidik pengikutnya, menyadari kesalahannya, mengubah haluannya, dan mentaatinya kembali perintah-perintahnya. Pada beberapa momen di hidup kita, mungkin pada awalnya dengan cara kita sendiri kita merasa mampu dan dengan penuh keyakinan
mendapatkan keberhasilan, tetapi ternyata hanya 0 besar yang kita dapat. Jika pada suatu saat kita belajar taat, mujizat dan segala kekaguman membuat kita tersungkur di hadapannya. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan keberadaan Kristus. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Jangan pernah meragukan kasih dan kebaikan-Nya. Nikmati keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa di dalam Kristus. Dengan menyadari hal-hal ini, yaitu yang pertama, tetap dekat, dengar, dan taat sekalipun dalam kondisi terburuk. Yang kedua, sadari bahwa perintah-Nya tidaklah sulit, bahkan mudah, karena memang biasa untuk kita lakukan dalam keberadaan dan profesi kita. Yang sulit adalah membelokkan ketidaktaatan kita menjadi taat dan mau melakukan perintah-Nya. Yang ketiga, keberhasilan jangan membuat kita jumawa atau tinggi hati, tetapi mari kita menyadari bahwa itu semua dari Tuhan. Yang keempat, mengucap syukurlah bahwa sejak awal keberadaan kita tak sedetik pun tanpa sepengetahuannya, dan waktu di depan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan cahaya kata kita hari ini adalah hidup tanpa Kristus dan ketaatan kita kepadanya adalah seperti angka 0 besar yang tidak akan pernah berarti apa-apa. Karenanya, andalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.